Halo teman-teman, kembali lagi di channel Kebun RB. Jadi hari ini kita ada upgrade di irigasi kita, khususnya di sprinkler. Jadi kita ada pergantian sprinkler dari tim Netafim. Ya. Jadi ini ada Pak Agung nih. Ya mungkin Pak Agung bisa kenalin dulu siapa. Ya, Pak Boy, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi alhamdulillah kali ini saya bisa berkesempatan hadir di kebunnya RB Farm. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Agung Udara Permana. Saya dari distributor Netafim, Jepsen & Jason. Jadi kami bekerja sama di Netafim di Asia Tenggara untuk mencoba membantu melakukan mekanisasi di irigasi untuk semua sistem pertanian. Jadi alhamdulillah hari ini kita udah coba keliling-keliling di kebunnya RB Farm. So far kita ngelihat bahwa ini salah satu kebun yang sudah advance menerapkan mekanisasi di irigasi. Jadi itu nanti akan sangat mempengaruhi di hasil, serta paling ada sedikit improvement yang kita coba tawarkan ke kebun RB Farm ini, di mana kita lihat bahwa keseragaman flow rate dari air yang hari ini ada di RB Farm kita mau coba improve, kita tingkatkan supaya tidak ada perbedaan dari titik tertinggi tanaman sampai tanaman di titik terendah. Flow rate atau jumlah air, debit air yang dibutuhkan tanaman tidak ada perbedaan. Kita nanti akan lakukan upgrade sprinkler di sini. Kita rencananya akan menggunakan sprinkler dengan teknologi PC. PC itu kita sebut dengan pressure compensate. Jadi kelebihan dari pressure compensate ini adalah di mana sprinkler ini akan mempunyai tingkat keseragaman yang sama dari sisi flow rate, dan juga dia akan menjaga pressure di setiap titik emitter, titik sprinkler itu dengan pressure yang sama, sehingga debit air yang dihasilkan setiap tanaman yang sama, dan hasil akhirnya ketika debit airnya sama, ada percepatan dari penyerapan kebutuhan mineral untuk tanaman juga sama, sehingga menyeragamkan tingkat pertumbuhan dari setiap tanaman. Itu yang nanti kita coba tawarkan di sini. Kita akan lakukan upgrade di setiap titik emitter sini. Oke. PC atau pressure composite. PC atau itu yang menjadi kelebihan dari sprinkler Netafim yang terbaru ini nih. Betul. Makanya kita ada kemajuan, makanya kita mau upgrade ganti. Betul. Kalau nggak percuma juga buat apa? Betul. Ya kan? Betul. Oke teman-teman, kalau lihat dari sumber air ya, ada masukan nggak? Ini ada harta karun terpendam sebenarnya nih dari kebun RB ini. Ini harta karun terpendam ya? Harta karun terpendam selama ini. Jadi selama ini pemanfaatan pengairan di sini masih menggunakan deep well, masih menggunakan sumur. Ya, kita ada 5 titik sumur. Kan? 5 titik sumur. Betul. Dan di sini kita belum otak-atik nih. Betul. Ternyata setelah menggunakan subsurface, ini ada air surface yang selama ini sebenarnya kita mau coba tes nanti untuk kualitasnya. Tapi secara kalkulasi hitungan kubikasi, ini sangat melimpah dan sangat lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan air di sini. Wah, luar biasa. Hitungannya kurang lebih estimasi kita ada 10.000 kubik, Pak. 10.000 meter kubik air yang ada di sini. Jadi ini udah bisa cover harusnya semuanya untuk area kebun RB Farm. Dan nanti suggestion kita, Pak, kan hari ini Bapak sudah punya mainline, sudah punya sistem irigasi menggunakan sumur. Tapi karena ini ada harta karun terpendam, ini harus dimanfaatkan supaya jadi harta karun, jadi bukan harta karun lagi, jadi jadi sumber utama. Saran kami sih ini nanti ke depannya bisa jadi mainline, bisa jadi sumber utama pengairan Bapak. Untuk nanti cadangannya bisa menggunakan sumur. Jadi ketika musim panas, kemarau El Nino kayak kemarin, kemarin kita aman. Betul. Bapak udah punya modalnya nih sebenarnya. Punya modalnya ini harta karun ya. Cuman kita belum lirik ya. Betul. Jadi kemarin Bapak belajar dari Thailand. Betul. Kurang lebih kebunnya berapa kita hektar? Kemarin itu kunjungan ke kebunnya Carun Pokpan. Berapa hektar? Jagung 300 hektar. 300 hektar. Menggunakan sumber air permukaan seperti ini. Seperti ini, dia kolam-kolam seperti ini. Memang saya juga kemarin kunjungi durian land. Durian 190 hektar. 190 akre atau hektar. Nah, itu mungkin nanti kita bisa pelajari, Pak. Betul. Jadi dari kolam ini nanti kita sedot pompa, masuk ke filtrasi, habis itu langsung ke pohonnya. Pohonnya, betul. Nah, ini Pak Boy sudah mention filtrasi. Tadi benar banget, salah satu treatment yang paling utama ketika kita menggunakan air permukaan itu adalah proses filtrasi. Jadi proses filtrasi itu kita harus make sure bahwa Bapak tidak punya permasalahan nanti ketika delivery system mengambil sumber air dari surface water, Bapak masukkan ke tanaman, tidak ada problem clogging atau penyumbatan di sprinkler Bapak. Jadi kita perlu make sure di filtrasi itu. Butuhnya itu ya. Betul, itu kuncinya sebenarnya, Pak. Untuk ketika kita akan menggunakan air permukaan sebagai sumber utama sebelum ke tanaman. Sekarang masuk ke Netafim, kita mau ngomong masalah irigasi. Jadi kita mau ada upgrade sprinkler. Nah, kalau Netafim tadi kita bahas itu kelebihannya PC ya? Ya, PC betul. Itu apa? Pressure compensate, Pak. Pressure compensate. Bedanya apa sama yang biasa? Coba cek. Kita coba buka ya, Pak ya. Nah,
Ini perbedaan antara sprinkler PC dan non PC. Jadi untuk sprinkler yang digunakan hari ini merupakan sprinkler micro sprinkler non PC. Ini udah masuk micro sprinkler juga. Micro sprinkler non PC, betul. Jadi micro sprinkler itu apa? Jadi sprinkler itu kita ada beberapa kategori Pak. Ada yang besar, ada yang kecil. Jadi tergantung debit air yang disalurkan. Kalau kita ngomongin besar tuh kayak big gun, yang kita pakai tebu di sawit, di nanas. Di nanas. Betul. Itu juga ada dipakai di lapangan bola. Kita lapangan bola suka pop up gitu. Itu kita juga sebut sprinkler. Nah kalau kita masuk ke flow rate yang lebih kecil, kita kategorikan itu sebagai micro sprinkler. Betul. Jadi perbedaan feature produk yang paling membedakan dari kita sama yang PC ya tadi ngomongnya. PC dan non PC itu adalah ini adalah sprinkler non PC, non pressure compensate. Jadi dia tidak ada regulator, kasarannya tidak ada valve di dalam delivery system dari air menuju ke sprinkler. Jadi ini air akan langsung masuk ke badan sprinkler dan dia karena tekanan pressure dia akan langsung membuka sendiri. Tapi kalau dengan ada teknologi pressure compensate, dia ada satu regulator di sini. Kita bisa sebut itu mini valve-nya. Itu bisa dinyalain, bisa ditutup ya? Enggak, dia langsung akan menyala otomatis tergantung pressure. Dia ada working pressure yang minimum pressure sama maximum pressure. Jadi dia nanti akan mengatur flow itu dan dia akan menjaga pressure yang sama di setiap titik. Jadi ini kan kita ngomong delivery system itu kan dari sumber air masuk ke main line, masuk ke sub main line, masuk ke lateral. Ini kita sebut lateral. Jadi lateral yang Pak Boy gunakan hari ini 5/8. Lateral ini ya? Betul. Oke, lateral PL 5/8 itu dia akan nanti masuk lagi ke cup. Cupnya ini kurang lebih antara 7 mili atau 9 mili. Ini namanya cup ya? Betul. Bahasa orang irigasi namanya cup. Betul. Nanti masuk lagi ke sprinkler. Nah, perbedaan produk kita dengan produk yang hari ini digunakan adalah kita mau coba upgrade supaya hari ini kan topografi area Pak Boy ini miring, slope ya, kita ngomongnya. Ada area tinggi, ada area rendah. Nah biasanya kelemahan micro sprinkler non PC, dia tidak bisa menjaga keseragaman pressure. Dalam artian kalau pressure-nya tidak seragam, flow rate yang dihasilkan juga tidak akan seragam. Karena tidak ada pengatur mini valve yang tadi saya bilang sebagai pressure compensate itu. Sebenarnya pressure compensate itu sangat sederhana sekali Pak. Dia ada membran yang nanti di sini membran itu fungsinya adalah menyeragamkan flow minimal yang ada di setiap micro sprinkler. Kemudian dari ketika working pressure sudah bekerja, dia akan membuka dan masuk ke emitter, membuka ke area keluarnya air ini. Dan uniknya dari teknologi pressure compensate, titik paling rendah dan titik paling tinggi itu 99,9% akan sama. Mirip-mirip. Betul. Jadi emang kalau di sini per liternya misalnya 50 liter ya memang ya 50 sampai 48 liter lah. Betul. Setiap pohon gitu. Setiap pohon. Nggak ada yang beda jauh, di sini 50 liter, di sana 20 liter, di sana 30 liter gitu ya. Betul. Karena ini sangat ketinggian itu mempengaruhi pressure. Kita bisa satuannya bar. Bisa kan setiap 10 meter itu beda tekanan 1 bar kalau kita ngomongin gravitasi gitu. Nah, kalau kita ngomongin sprinkler ini ketinggiannya nggak akan beda jauh, tapi impactnya signifikan. Perbedaannya bisa sampai 20-30% kalau Bapak tidak menggunakan yang pressure compensate teknologinya. Jadi itu sih yang membedakan antara micro sprinkler pressure compensate dan non pressure compensate. Jadi dia akan menyeragamkan pressure, dari pressure itu akan menyeragamkan flow rate yang keluar dari setiap titik emitter. Jadi Bapak nggak usah khawatir titik tertinggi dan titik terendahnya itu akan punya flow rate yang sama. Betul. Jadi kalau misalkan emitter itu mengatakan 90 liter per jam, 99,9% itu 90 liter per jam. Oke. Kalau ini belum tentu hari ini, mungkin Bapak akan ada deviasi 20-30% dari perbedaan titik tinggi tersebut. Mungkin bisa bahas apa lagi Pak? Mungkin bisa jadi edukasi nih buat teman-teman, karena Pak Agung ini memang sudah terbiasa. Ya. Siapa tahu edukasi buat teman-teman, bahasa-bahasa yang teman-teman belum terlalu ngerti nih. Para pekebun durian bisa belajar dari Pak Agung. Disclaimer di awal, saya juga masih intinya kalau pertanian itu nggak stop. Belajarnya tidak stop. Inovasi terus. Karena teknologi kita kan ambil dari luar nih. Betul. Kalau bisa kita juga ngikutin lah. Sebenarnya betul. Jadi kadang-kadang teknologi dari Indonesia juga nggak kalah. Nggak kalah. Bagus, sudah keren. Hari ini kita adopt sesuatu yang sudah proven, yang sudah ada evidence-nya di luar. Memang kita harus ambil ilmunya, kita terapkan di sini untuk kita juga kembangkan ke depannya. Jadi sebenarnya micro sprinkler ini adalah salah satu alternatif delivery system.
Oke. Kayak di luar itu sebenarnya banyak sekali delivery system yang digunakan. Ada drip, ada micro drip. sprinkler, ada big gun gitu. Tergantung dengan disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing kebun. Dia bisa menerapkan SOP-nya macam-macam. Nah, hari ini saya lihat di RB Farm ini sebenarnya sudah sangat proper ya menerapkan kebun durian yang berkelanjutan, Pak. Saya bilang, kenapa berkelanjutan? Karena Bapak sudah concern ke micro sprinkler. Kalau Bapak tidak berkelanjutan, Bapak siram aja sebenarnya. Ya benar. Asal siram aja kan kita tapi kita nggak tahu debit air yang digunakan udah berapa, efisiensi yang kita sudah berikan berapa. Betul. Tapi kalau Bapak udah pakai micro sprinkler, Bapak sudah punya patokan. Betul. 1 jam ini Bapak keluar air berapa Betul. banyak. Itu kan cost ya Pak ya, operasional gitu kan. Apalagi kalau kita nanti sudah terapkan teknologi pressure compensate yang nanti Bapak lebih bisa menyeragamkan flow rate. Apalagi sekarang lagi kemarau panjang. Ini Nah, beruntung sekali hari ini hujan sebentar terus adem. Kita bikin video enak. nggak terlalu panas. Biasanya udah berapa lama Papar nggak hujan? Seminggu. Seminggu. Yang kemarin malah lama lagi itu. 2 minggu. Hampir 2 minggu lebih. 2 minggu lebih. 2 minggu lebih. Hampir 3 minggu nggak hujan-hujan. Nggak hujan. Wow. Nah, itu kalau airnya nggak proper, Betul. Itu problem, Pak. problem. Betul. Kita udah pupuk segala macam terbaik kan, udah investasi. Betul. Karena airnya nggak mumpuni, Iya. kita nol lagi. Betul. Repot. Sebenarnya itu pupuk itu air itu Nomor 1 dong. nomor satu. Dalam artian Bapak mau pakai pupuk seberapa mahal pun tidak ada air berapa di lengkap situ. makro mikro pun semuanya tanpa air lupakan. Pelarutnya nggak ada, akarnya nggak akan bisa nyerap Pak, susah Pak. Ya, sebenarnya kita air juga sebenarnya udah oke, tapi untuk memaksimalkan. Betul. Ini improvement Kenapa Pak, enggak? intinya Pak, betul. Ya. Jadi saya lihat di RB Farm ini concern sekali ya terhadap early adapter saya bisa bilang Pak. Untuk improve SOP yang sudah diterapkan di kebun untuk peningkatan yang lebih baik tentunya gitu kan. Oke. Yang hari ini kita lihat bahwa hari ini sudah proper, tapi Bapak masih pengen tingkatin standarnya untuk kejar karena ini kan sebentar lagi ini akan masuk fase-fase krusial nih, fase-fase generatif gitu kan, dimana nanti itu akan kebutuhan air akan sangat Banyak ya. sangat banyak dan dibutuhkan sekali gitu. Jadi saya ngelihatnya ini sudah memilih hal yang tepat dengan menggunakan micro Karena sprinkler. kita ini Subang ini kita di bawah DPL 90 ya. Panas ya Papar ya. 90 Kalau lagi ini Pak, ya. panas. Luar biasa. Kalau lagi panas. Iya pasti Panasnya luar Kita biasa. DPL-nya di 90 soalnya. Subangnya di bawah. menantang sih itu, tapi memang cocok buat durian, tapi menantang di satu sisi gitu kan untuk memberikan air gitu ya untuk Ya, setiap tanaman. intinya Parido hobi kan, hobi masa tua. Mudah-mudahan bisa bikin maju Indonesia. Betul. Nah, saya lihat ini bisa dijadikan copy paste Pak. Betul, Buat percontohan. Betul. Ya, makanya betul. kita malu kalau dibilang percontohan karena kita juga masih banyak belajar teman-teman. Makanya Pak Catur, teman-teman Pak Sigit bilang dari Durian Traveler untuk diadakan seminar di kebun RB. Nah. Jadi untuk ya berdiskusi lah. Betul. Karena kan Parido banyak belajar. Betul. Jadi ilmunya juga banyak. Jadi dari terapan-terapan dari Master Sifu Nice. banyak kan. Betul. Bisa tukar pikiran di sini. Karena kita belum pede Papar. Iya. Papar makanya mati-matian nih. Oke. Dari Netafim juga kita datangkan supaya air cukup. Nah, yang lain-lain juga kita bakal maksimalkan. Ya, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Intinya kita nggak ada yang tutup-tutupi di sini, Pak. Siap. Di sini kebunnya luarnya doang yang ditutup di pagar. Benar. Isinya terbuka ya. isinya terbuka. Ini disebarluaskan di mana-mana. Kita mau upgrade sprinklernya kita lebarkan. Yang intinya untuk apa? Untuk kemajuan kita bersama. Betul. Saya bisa bertahan sampai hari ini di RB di RB ini supaya apa juga berbuat kebaikan juga untuk sesama, Pak. Betul. Ya, apa yang kita pelajari, kita kerjakan Papar setiap hari. Nah, ini Kalau luar bisa biasa bermanfaat, kenapa enggak Papar ya? Iya. Luar biasa leader kita nih, Papar Nadi dan wakilnya nih kameramen kita hari ini jadi kameramen Cecep. Terus semangat, ya. nih. Betul banget. Oke, kalau Bapak gimana kesimpulannya dari irigasi ya? Ya siapa tahu intinya kan kita untuk pelajaran nih, sharing. Betul. Para kebun durian paling penting itu apa sih di irigasi air ini? Oke. Sebenarnya Apakah pompanya, apakah selangnya, apakah pipa-pipanya, apakah sprinkernya? betul. Coba mungkin Bapak bisa jelaskan yang perlu diperhatikan. Oke. Mungkin dari theoretical sama experience yang sudah saya dapatkan, memang ketika kita bicara dengan irigasi itu kita bicara soal delivery system. Delivery system itu tidak akan jauh dari sumber airnya, instalasi pemipaan, dan juga nanti output yang dihasilkan dari setiap emitter. Kalau prinsip utama dari irigasi itu adalah pertama tentunya adalah kecukupan dari sumber air. Kalau sumber air yang nggak cukup, kita perlu cari. Nah, kebetulan tadi kita udah jalan-jalan juga di kebun RB,
kita ngelihat nih ada harta karun nih sebenarnya di kebun RB ini yang belum termanfaatkan. Jadi water source atau sumber air itu jadi yang utama. Kemudian setelah masuk itu kita masuk ke sistem pemipaan. Jadi sistem pemipaan ini istilahnya kita petakan dan itu kita jalurkan sesuai dengan area titik penanaman. Jadi ini dengan Papar koreksi kalau saya salah, ini 10x10 ya Pak ya untuk jeda penanamannya untuk durian ya. Jadi 10x10 itu ketika kita pasang main line, ketika kita pasang sub main line, ketika kita pipa utama, pipa sub main line itu jatuhnya pipa penghubung utama. Kemudian ada pipa lateral, itu disesuaikan dengan titik tanam yang jadi area titik penanamannya. Dari instalasi tersebut kita masuk lagi ke satu poin penting yang kadang-kadang ketika kita sudah mau berubah perspektifnya dari menyiram langsung dengan manual atau menyiram dengan dibanjiri lahannya, kita pindah ke mekanisasi, itu adalah filtrasi. Filtrasi ini sebenarnya jadi titik kunci di mana kita seberapa panjang umur instalasi kita bisa bertahan di lapangan. Jadi filtrasi ini memberikan merupakan tindakan preventif untuk kita menjaga kualitas air yang kita berikan ke tanaman juga baik, dan juga kualitas air itu kompatibel atau cocok dengan instalasi yang kita lakukan. Jadi hari ini kita lihat di RB Farm menggunakan delivery system micro sprinkler. Jadi minimal filtrasi yang dilakukan adalah itu bisa akomodir dari sprinkler untuk tetap mengeluarkan debit air yang sesuai dengan angka yang ditunjukkan dari sprinkler, serta menjaga dari sifatnya penyumbatan yang biasanya di air itu ada mineral-mineral yang bisa menimbulkan clogging atau penyumbatan, dan juga ada alga yang biasanya jadi sumber utama penyumbatan di area emitter atau sprinkler. Kemudian sistem berikutnya adalah maintenance. Nah ini maintenance juga yang jadi hal utama ketika kita sudah pasang, kita sudah berinvestasi di jalur irigasi, kita sudah pasang sprinklernya, tanpa maintenance apalah artinya itu. Karena maintenance ini merupakan hal yang krusial dalam arti delivery system kita, sistem yang sudah kita terapkan ini tetap sama dari yang awal kita lakukan sampai hari ini kita berjalan. Jadi pengecekan di valve, pengecekan di pipa-pipa utama, pengecekan di emitter, terutama di emitter tanaman, itu sebisa mungkin rutin dilakukan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kita banyak faktor-faktor yang di luar faktor internal tadi, faktor eksternal lain yang kita tidak pernah tahu. Atau misalkan ketika kita sudah tanam titik sprinkler seperti ini, ada diameter tanaman sudah bertambah, kita perlu pindahkan, itu juga jadi bagian dari maintenance. Kemudian angin juga jadi faktor yang bisa mempengaruhi titik sprinkler. Misalkan kita sudah tanam di sini, ada angin yang terpaan angin yang cukup kencang, titik sprinklernya sudah terpindah dari area sebelumnya, itu juga perlu dilakukan pengecekan. Jadi hal-hal maintenance itu bisa dilakukan paralel dengan kegiatan-kegiatan di dalam kebun kesehariannya. Jadi SOP berkebun dengan SOP irigasi ini bisa paralel dilakukan dari masing-masing pekebun. Mungkin itu Pak Boy yang jadi kunci-kunci tips and trick lah ketika kita sudah investasi di irigasi, dan apa-apa yang harus jadi concern utama kita ketika kita melakukan sistem ini. Nah, karena paling penting itu di kebun durian air ya Pak Par ya. Air Kita ya, Pak, belajar dari yang pengalaman aja. Ini dari saya sebenarnya Jepson and Jason Pak. Dan Netafim. Netafim, betul. Jadi satu company lah ya. Kita ya, bisa satu sebut company kurang lebih ya. Jadi teman-teman terima kasih sudah ikutin channel Kebun RB. Nanti teman-teman yang mau upgrade kebunnya nih, mau upgrade irigasinya. Siap Pak Boy, siap Pak Boy. Telepon aja Pak Agung, nanti saya kasih nomor Pak Agung di bawah. Oh, saya sungkan, tanya aja. Langsung 24 jam Pak. Oke. 1 minggu 7 hari. Oke, servisnya bagus Pak Agung. Nah, teman-teman tinggal lihat aja. Kalau nanti kerjaannya bagus di sini, pasti teman-teman juga banyak yang mau nih Pak Agung. Siap. Ya, kita lihat dulu lah di sini ya. Mudah-mudahan hasil dari upgrade sprinkler ini bisa juga naikin upgrade kualitas pohon kita. Siap. Oke, sip. Pak Agung, Pak Cecep, Papar, gimana penutupan? Happy nggak Papar? Happy. Papar nih happy. Karena kebunnya di-upgrade airnya. Karena yang ngoceh terus air Papar, karena Papar ini emang ingin sekali kebun kita maju Pak. Bagus sekali Pak. Betul. Karena hobi. Karena Papar ini bilang kebun kita nih istri keduanya. Wah. Cocok Pak, diperhatikan ya. Pak. Gimana? Penutupan dong. Ya.
kalau nutupan biar Mas Hah? Agung aja. Udah cukup ya? Ya. Pak Agung tutup dong. Oke, saya mungkin penutupan dari saya. Sebelumnya terima kasih sekali sudah atas kesempatan ini bisa berkunjung ke sini dan terima kasih untuk kepercayaannya. Kita insya Allah akan lakukan proses upgrade secepatnya ketika material sudah tiba. Intinya untuk para petani durian khususnya Ya. yang ada di sana, apa namanya, terbuka kan Pak? Betul. Bisa Terbuka main dong, kapan ke sini gitu kan? tentunya. Oke. Feel free untuk main ke sini. Ini percontohan yang sangat bagus sekali untuk membuka wawasan kita, terutama Boleh. terkait mekanisasi. Betul. Juga nanti kita bisa saling bertukar pikiran. Boleh. Apa yang ada jadi concern teman-teman di sana bisa Boleh belajar barengan ke di sini. Gak apa-apa. Betul. Yang Kalau saya- jelas terima kasih Pak Agung sudah ke sini. Saya terima kasih Pak Boy. Terima Ya kasih. mudah-mudahan kita bisa bekerja sama dengan baik, Siap. hasilnya juga bagus. Siap. Dan kalau bisa mungkin nanti bisa tukar pikiran ke company-nya, ke Betul. perusahaannya, Betul. dikasih special price. Wah, siap. Jadi buat siap. teman-teman pekebun ini ingin kebun terbaik dengan harga yang terbaik juga. Siap. Oke. Siap. Terima kasih teman-teman sudah ikutin channel kita. Maju terus pertanian perkebun durian di Indonesia. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Mantap. Terima kasih.